Sebelum kita mulai, kita evaluasi dulu RAPS-nya ya. RAPS 2021 kita lihat mana yang harus diubah, mana yang harus ditambah, atau mana yang harus kita hapus nilainya. Jadi yang dihapus hanya nilainya saja. Kita login dulu akun bendahara. Kemudian Bapak Ibu lihat di dokumen di rencana belanja, atau bisa juga di print out yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, di sini yang tidak boleh berubah adalah jumlah belanja pegawai. Jumlah belanja pegawai ini yang kita beli yang kodenya 52104001 itu tidak boleh dirubah jumlahnya. Tapi kalau untuk uraian kegiatannya boleh diganti. Kemudian yang kedua yang tidak boleh berubah itu adalah jumlah belanja barang dan jasa. Kodenya di sini 522201. Ini jumlah yang tidak boleh dirubah. Tapi untuk belanja jasa, kemudian belanja pakai habis, belanja pemeliharaan, ini boleh diganti-ganti angkanya, termasuk menambah kegiatan. Ini boleh. Terus lagi yang tidak boleh diubah angkanya yaitu belanja peralatan dan mesin. Ini harus sama. Kemudian kalau mau otak-atik angka ya di akun belanja peralatan dan mesin, tidak boleh pindah ke belanja aset tetap lainnya, karena jumlah belanja aset tetap lainnya ini juga harus tetap, tidak boleh diganti. Bapak Ibu setelah menyusun rencana perubahan, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan dulu rencana penerimaan sumber dana Silpa Pos. Nah, kita klik menu anggaran, kemudian klik perencanaan. Setelah itu sumber dana kita pilih Silpa Pos. Nah, setelah muncul seperti ini masih kosong rencana penerimaannya, baru kita klik baru. Nah, rencana penerimaan kita isi, penerimaannya kita pilih Silpa Pos, uraiannya ditulis sama Silpa Pos tahun 2020. Nah, ini angkanya sudah otomatis terisi ya, angka Silpa Pos yang sudah dibulatkan. Jadi ini mungkin berbeda dengan angka yang Bapak Ibu miliki. Jika angka di belakang itu kurang dari 500 maka akan dibulatkan ke bawah. Tapi kalau lebih dari 500 akan dibulatkan ke atas. Tapi nanti untuk pembelanjaannya menyesuaikan silpa yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian untuk rencana penerimaannya itu kita letakkan di triwulan 4. Jumlahnya sama. Nah, kalau sudah kita klik di penerimaan total sampai muncul angkanya. Kalau sudah muncul angka sama, maka kita klik simpan. Sudah, rencana penerimaan sumber dana Silpa Pos sudah kita masukkan di RAP. Bapak Ibu setelah membuat rencana penerimaan sumber dana Silpa Pos tahun 2020 selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat rencana kegiatan. Oke, kita pilih rencana kegiatan. Nah, dalam rencana kegiatan ini ada 2 sumber dana ya. Yang pertama sumber dana pos pusat, yang kedua sumber dana Silpa Pos. Nah, untuk rencana kegiatan ini kita tidak boleh mencampurkan
dua jenis sumber dana yang berbeda. Misalkan kita akan membeli satu item barang, maka sumber dananya itu harus jelas, mau dari Pos Pusat atau dari Silpa Pos. Tidak boleh dicampur. Misalkan kita membeli laptop 10 juta, dari Pos Pusat 8 juta dan dari Silpa Pos 2 juta. Itu tidak boleh. Jadi harus 10 juta itu harus dari satu jenis sumber dana. Nah, urutannya adalah kita membuat perencanaan untuk membuat anggaran perubahan, maka kita yang pertama harus mengubah dulu rencana kegiatan dari sumber dana Pos Pusat. Baru setelah itu kita buat rencana kegiatan dari Silpa Pos. Oke, yang pertama kita buat rencana kegiatan sumber dana Pos Pusat. Kita pilih sumber dana Pos Pusat. Nah, Bapak Ibu bisa mengubahnya mana saja yang akan diubah, atau bisa juga menambah kegiatan. Nah, mengubah ini kita harus urutan ya. Pertama, Bapak Ibu mengubahnya ke akun belanja pegawai. Setelah selesai akun belanja pegawai, baru akun belanja barang dan jasa. Dan setelah itu yang terakhir mengubah belanja modal. Nah, untuk belanja pegawai, di sini saya tidak akan mengubahnya. Jadi tetap, karena ini memang GTT-nya tidak ada yang berubah, jumlah serta nominalnya juga sama, maka saya biarkan tetap. Nah, saya akan mencontohkan belanja yang kedua, yaitu belanja barang dan jasa. Saya akan mengubah pengadaan ala ATK kantor. Nah, saya pilih pengadaan ATK kantor. Oke, kita klik. Setelah ini kita klik tanda pensil. Jumlah total anggarannya adalah 10.850.000. Nah, di sini muncul jumlah total anggaran sebesar 10.850.000. Akan saya ubah di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sedangkan realisasi yang sudah berjalan sebesar Rp6.465.300. Akan saya ubah di triwulan 1 ini jadi 2.585.300. Ini saya mengubah berdasarkan realisasi yang sudah saya belanjakan di triwulan 1. Triwulan 2 saya ubah jadi 1.750.000. Ini juga saya ambil data realisasi belanja di triwulan 2. Untuk triwulan 2 ini sudah ada realisasi belanja sebesar Rp2.130.000. Ini juga sudah saya ambil dari data realisasi triwulan 3 karena sudah saya masukkan di RAPS. Untuk triwulan 4 saya masukkan sebesar Rp2 juta. Ini perkiraan ya, Rp2 juta. Jadi total belanjanya menjadi Rp8.465.300 yang tadinya sebesar 10 juta sekian.
Nah, realisasi berjalan Rp6.465.300. Ini realisasi berjalan nilainya lebih kecil daripada belanja total. Ya, benar ya. Kalau belanja totalnya lebih kecil dari realisasi berjalan, ini berarti masih perlu direvisi. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, kita klik simpan. Nah, kalau sudah selesai, sudah disimpan, tadi kita mengubah belanja pakai habis. Ini di sini ada keterangannya ubah. Maka jadi nampak mana yang kita ubah, mana yang tidak diubah. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kita lihat saldo anggaran. Nih. Saldo anggarannya di sini Rp3.134.700. Nah, ini akan saya gunakan untuk kegiatan baru, kegiatan pemeliharaan, karena belum saya anggarkan di anggaran awal, maka saya di sini akan menambahkan anggaran pemeliharaan. Klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Kemudian saya klik rencana kegiatan. Ini untuk membuat rencana kegiatan baru, karena saya belum membuat rencana kegiatan ini di anggaran awal. Kemudian saya pilih kegiatannya pemeliharaan. Kita cari pemeliharaan. Misalkan saya mau menambahkan pemeliharaan kamar mandi atau WC. Ini. Kemudian kategorinya sama, kita cari yang pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian kita tuliskan uraiannya, pemeliharaan kamar mandi WC. Nah, kita simpan. Jadi ketika membuat rencana kegiatan hanya sampai uraian, tidak sampai ke belanja. Nanti belanja kita buat di rencana belanja. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada item kegiatan baru, pemeliharaan kamar mandi atau WC. Baru setelah itu kita buat anggaran belanjanya. Kita klik. Nah, ini kita klik pemeliharaan kamar mandi atau WC. Kemudian kita klik pilih belanja. Akunnya belanja pemeliharaan. Sumber dana pos pusat. Nah, ini kita tulis material. Kita tulis material pemeliharaan kamar mandi atau WC. Nah, satuan LS. Kemudian saya taruh rencana belanja di triwulan 4. Saya habiskan semua angkanya sebesar 3.134.700. Angka 3.134.700 ini merupakan sisa anggaran yang belum terpakai. Sisa anggaran. Nah, ini saya habiskan untuk pemeliharaan sebesar 3.134.700.
Terus kita klik belanja total, muncul. Setelah itu baru klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita cek di bawah, total anggaran sudah 0. Artinya kita sudah berhasil membuat rencana perubahan di akun belanja barang dan jasa. Untuk akun belanja modal, jumlah anggaran, peralatan mesin, dan anggaran aset tetap lainnya tidak boleh dirubah. Tapi kita bisa merubah harga atau jumlah unitnya. Misalkan saya contohkan di rencana belanja. Saya lihat dulu di rencana belanja, kemudian belanja modal, belanja peralatan mesin. Nah, di sini saya menganggarkan papan tulis, lemari arsip, sarana penunjang perpus, kemudian pengadaan kipas angin dan alat dapur. Nah, saya ingin menganggarkan laptop satu lagi. Maka saya harus menghapus belanja papan tulis, belanja sarana penunjang perpustakaan, atau belanja alat dapur dan belanja kipas angin. Ini kalau kita mau menambah item, maka kita terpaksa mengurangi item yang lain. Nah, kita kembali ke rencana kegiatan. Nah, saya akan menghapus papan tulis. Nah, ini papan tulis. Nah, ini klik tanda pensil. Nah, yang dihapus itu item barangnya ya, bukan kegiatannya. Jadi biarkan saja ada, tapi kita ubah jumlahnya. Yang tadinya 2 unit anggarannya, kita hapus jadi 0. Nah, kita klik. Nah, jadi jumlahnya 0 ya. Sekarang kita simpan. Ya sudah, papan tulis sudah berhasil dirubah. Kemudian lagi kita akan mengubah sarana penunjang perpustakaan yang belanja peralatan dan mesin, pengadaan rak buku. Kita klik lagi tanda pensil. Jumlahnya yang tadinya 1, kita tulis 0. Klik realisasi belanja, oke. Sudah 0, kita simpan. Sudah, kita lihat ke bawah. Ada saldo Rp7.065.000. Saldo anggaran sebesar Rp7.065.000 akan kita gunakan untuk membeli laptop. Pada awal anggaran, saya sudah pernah menganggarkan pengadaan laptop, tetapi karena harganya berbeda, maka saya perlu membuat lagi rencana kegiatan yang baru. Saya klik tambah, kemudian klik rencana kegiatan. Kegiatannya kita cari, misalkan kita ketikkan laptop, langsung ketemu. Nah, kita klik laptop, mesin ketik, komputer atau laptop kegiatannya. Terus penggunaannya kita pilih yang ini, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Uraiannya ini laptop. Nah, nanti Bapak Ibu menambahkan speknya ya, spek yang sesuai dengan harga yang di pasaran atau di toko. Jangan sesuaikan dengan di perbub ya, nanti berbeda lagi.
Jadi nanti sesuaikan dengan spek yang di toko. Nah, sampai uraian selesai, simpan. Setelah simpan, kita cari tadi kita menambahkan pengadaan laptop ini. Pengadaan laptop, saya klik lagi, kemudian klik belanja. Nah, setelah itu akunnya belanja laptop ini termasuk ke modal peralatan mesin. Sumber dana kita pilih pos pusat. Maka langsung otomatis saldonya muncul ya. Nih, barang dan jasa laptop. Ini laptop nanti ditulis dengan speknya. Jumlah satuan buah, harga satuan ini berarti maksimal Rp7.065.000 karena saldo anggaran tinggal Rp7.065.000. Jumlahnya 1 unit di triwulan 4. Kita klik sampai muncul angkanya, baru kita simpan. Oke, simpan. Kita cek di bawah saldo anggaran. Nah, saldo anggaran sudah 0, berarti kita sudah selesai mengubah anggaran. Itu contohnya ya dari mengubah belanja modal. Untuk yang lain caranya sama. Jika sudah selesai melakukan perubahan anggaran sumber dana pos pusat, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat rencana kegiatan sumber dana Silpa Pos. Kita pilih sumber dananya Silpa Pos. Nah, di sini sudah muncul kegiatan anggarannya ya. Kegiatan anggarannya nanti kalau misalkan memang sama, tinggal kita ubah saja. Tapi jika harus menambahkan kegiatan baru, maka kita buat rencana kegiatan baru. Sumber dana Silpa Pos perlu kita ingat bersama, hanya boleh digunakan untuk belanja peralatan dan mesin, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Di sini saya akan mencontohkan membuat kegiatan dari sumber dana Silpa Pos. Saya di sini sudah ada contoh pengadaan laptop. Tinggal klik saja pengadaan laptop. Kemudian saya klik tanda pensil. Ini. Kemudian saya klik belanja. Akunnya belanja peralatan mesin, sumber dana pos pusat. Maaf salah, sumber dananya Silpa Pos ya. Nah, ini Silpa Pos masih ada anggaran 11.745.000. Dan barangnya kita tulis laptop, tentunya dengan speknya. Nanti speknya dituliskan di sini. Satuan buah, harga satuan, Bapak Ibu akan menganggarkan laptop yang harganya berapa. Nah, bisa berbeda dengan yang sudah dianggarkan dari pos pusat. Saya menganggarkan 8.400.000. Ini dari sumber dana Silpa Pos. Nah, belanjanya berapa? 1 item di triwulan 4. Nah, klik sampai muncul angkanya ya, baru kita simpan. Oke. Kalau sudah, kita cek, ini sudah masuk ya. Kemudian bawah masih ada saldo anggaran Silpa Pos sebesar Rp3.345.000. Saldo anggaran sebesar Rp3.345.000 akan kita anggarkan di peralatan dan mesin juga. Nah, di sini
Saya mencontohkan untuk anggaran belanja printer. Kita klik printer. Nah, printer di sini karena di anggaran awal sudah membuat, maka sudah ada akun belanja printer. Tinggal kita klik. Kemudian kita klik belanja. Nah, akunnya diisi belanja peralatan dan mesin, terus sumber dana Silpa Bos, uraiannya ditulis printer, nanti dituliskan jenisnya printer scan copy misalkan. Kemudian harga satuannya saya menuliskan semua ya, Rp3.345.000 karena saldo anggarannya tinggal Rp3.345.000. Kemudian letakkan di triwulan 4. Nominalnya 1, sudah muncul angkanya semua, tinggal klik simpan. Oke, setelah disimpan, di sini sudah muncul anggaran Rp3.345.000 untuk belanja peralatan dan mesin printer. Setelah itu kita lihat ke bawah, saldo anggarannya sudah 0, berarti kita sudah selesai membuat rencana kegiatan sumber dana Silpa Bos. Nah, jika sudah selesai semua, dicek sudah betul, tinggal ajukan ke kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.